Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiputri Fadilah, NIM 2308090744. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi lingkungan belajar, topik 2 pada mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Mari kita simak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Lingkungan belajar yang berdiferensiasi adalah kondisi kelas secara fisik maupun psikologis yang mendukung pembelajaran peserta didik untuk belajar sendiri maupun berkelompok, yang memungkinkan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Diferensiasi aspek lingkungan belajar. Yang pertama, mengoptimalkan fisik maupun psikologis peserta didik. Yang kedua, sesuai kebutuhan peserta didik, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, learning community. Menciptakan learning community atau kondisi pembelajar, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selain itu, guru juga harus menyiapkan kondisi terbaiknya ketika akan melakukan proses pembelajaran. Karena dengan guru mempersiapkan sebelum proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi maksimal sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Yang kedua, guru juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti penataan desain ruang kelas, pencahayaan, suhu ruangan, dan yang lainnya. Guru juga harus merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan juga bervariasi. Setelah itu, guru juga memberikan pembelajaran yang sedikit melampaui apa yang dikuasai peserta didik, namun juga diimbangi dengan bimbingan dan dukungan dari guru, atau yang biasa kita sebut dengan teknik scaffolding. Selanjutnya, contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar di sekolah menengah pertama dengan materi bangun ruang kelas 7. Bu Ratna adalah guru matematika kelas 7. Hari ini, ia akan memberikan materi tentang bangun ruang. Pada awal pembelajaran, untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik, Bu Ratna mengajak peserta didik untuk bernyanyi bersama tentang macam-macam bangun ruang, yang mengaitkan nyanyian tersebut dengan materi yang akan dipelajari, yaitu macam-macam bangun ruang. Setelah itu, Bu Ratna memberikan pertanyaan tematik untuk menguji kesiapan belajar peserta didik. Anak-anak, lemari pada kelas kita ini berbentuk bangun ruang apa ya? Berikut ini ada lagu terkait macam-macam bangun ruang yang dinyanyikan dengan menggunakan nada naik delman. Ayo teman-teman, kita belajar bersama. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Ayo kita cari benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang yang seperti itu. Kubus ada dadu, balok ada tempat tisu, tabung ada botol minum, bola ada globe. Kubus ada rubik, balok ada lemari, tabung ada kaleng, kerucut ada nasi tumpeng. Selain diberikan pertanyaan tematik dan diberikan stimulus agar peserta didik semangat dalam belajar, bisa juga menggunakan pretest berbentuk Google Form untuk mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut mampu membedakan macam-macam bangun ruang. Kemudian, guru mengelompokkan kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Nah, dalam pengelompokannya didapati 3 kategori, yaitu yang pertama, kelompok peserta didik yang sudah berkembang, yang kedua, kelompok peserta didik yang sedang berkembang, dan yang ketiga, kelompok peserta didik yang mau berkembang. Dalam kelas tersebut, pasti terdapat berbagai macam jenis karakteristik peserta didik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus berusaha untuk memperhatikan 3 aspek penting dalam diferensiasi lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan intelektual. Lingkungan fisik berupa lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Nah,
Apabila lingkungan kelasnya bersih dan nyaman, maka itu akan mendukung proses kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, men-setting tempat duduk berbentuk formasi kelompok juga akan memfasilitasi kegiatan diskusi. Selanjutnya, guru juga memperhatikan lingkungan sosial dengan mewujudkan interaksi antar guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik yang nyaman dengan membentuk kelompok, memberikan kesempatan bertanya, dan menanggapi siswa yang lain. Selain itu, guru juga mewujudkan lingkungan intelektual dengan memberikan pembelajaran dengan model berupa problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang mampu memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA. Seorang guru matematika kelas 10 mengajarkan materi mengenai sistem persamaan variabel. Pada pelaksanaannya, menggunakan tata letak ruang kelas yang fleksibel. Setiap siswa memberi reaksi yang berbeda-beda pada beberapa elemen dari stimuli lingkungan. Pada lingkungan fisik, dari pembelajaran, di mana beberapa elemen dari stimuli lingkungan tersebut adalah seperti suara, pencahayaan, temperatur, dan desain. Yang pertama ada suara atau sound. Dalam melakukan diferensiasi, seorang pengajar dapat menyesuaikan penyusunan variasi lingkungan belajar pada aspek lingkungan fisik dari pembelajaran dengan reaksi yang diberikan oleh siswa terhadap suara tersebut. Yang kedua yaitu pencahayaan atau light. Untuk dapat berfungsi dengan baik dalam proses pembelajaran, para siswa juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pencahayaan, di mana terdapat siswa yang tidak dapat mentolerir pencahayaan yang terlalu terang dan juga terdapat siswa yang membutuhkan pencahayaan yang terang. Yang ketiga yaitu temperatur. Temperatur ruangan di mana pembelajaran dilaksanakan dapat berpengaruh pada bagaimana siswa dapat berkonsentrasi dan bagaimana kenyamanan baik secara fisik maupun secara emosional yang mereka rasakan selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu desain. Setiap siswa memiliki preferensinya masing-masing terkait dengan ruang belajar yang dapat berpengaruh pada motivasi dan kreativitas mereka pada proses pembelajaran, di mana terdapat siswa yang lebih memilih ruang belajar dengan setting formal, namun juga terdapat siswa yang lebih memilih ruang belajar dengan setting santai atau nyaman. Setelah presentasi kemarin, kita ada pertanyaan terkait bagaimana jika ditempatkan di sekolah yang sarana prasarananya terbatas akan fasilitasnya. Diferensiasi lingkungan belajar adalah kondisi kelas secara fisik maupun psikologis yang mendukung pembelajaran peserta didik untuk belajar sendiri maupun berkelompok yang memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Jadi, jika sarana dan prasarananya terbatas, maka yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Tidak perlu memaksakan sarana prasarana yang tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.